akan mengecek arus output dari ECM ini ya, di bagian regulatornya ini yang masuk ke spool ya. Jadi apakah ada aliran listrik yang keluar dari regulator ini atau tidak ada? Karena tadi ketika dites ya, jadi motor crankshaftnya itu hanya berputar sedikit baru berhenti lagi. Dan mungkin ya ada kemungkinan bahwa diantara 3 kabel ini tidak ada yang tidak tersuplai arus listrik. Nah, untuk memastikannya kita pakai Bentex Smart ya. Jadi untuk mengukur mengecek arus listrik positifnya, berarti Bentexnya kita jepitkan ke negatif aki, terus baru kita tancapkan salah satu kabel. Dan ini saya tes dulu kabel merah strap kuning ya. Oke, Bentexnya. Oke, Bentexnya sudah tertancap. Sekarang kita mau on kan kunci kontaknya. Nah, ini kita tekan tombol starternya, apakah ada keluar arus listrik atau tidak ada. Nah, ini ya. Ini ada keluar arus listriknya. Ya, ini ya. Berarti untuk kabel warna merah strap kuning tidak ada masalah. Terus kita pindahkan ke kabel merah strap putih ya. Oke, sudah. Kita cek lagi. Nah, ini ada juga. Oke, sekarang gilirannya kabel warna merah strap biru ya. Oke, kita on-kan. Nah, ini kabel warna merah strap biru ini tidak ada listrik yang keluar ya dari sini. Nah, berarti bagian regulatornya sudah tidak bisa lagi membagikan arus listrik ke 3 kabel ini ya. Jadi kabel warna merah strip biru tidak ada listrik yang keluar. Jadi ini sudah bisa kita simpulkan bahwa yang rusak bagian ECM-nya di bagian regulator. Dan ini kalau kita mau mengganti ECM-nya ini kan harganya hampir 1 juta ya. Nah, kebetulan yang punya motor ini tidak cukup dananya untuk mengganti. Berarti kita akan kita akan tambahkan regulator eksternal ya, regulator eksternal supaya aki ini bisa mengisi ya, supaya bisa mengisi. Jadi ini kita sudah rakitkan. Ini 2 dioda yang 10 ampere ya, kita menggunakan 10 ampere. Terus dan ini regulator rectifiernya motor Mio ini. Jadi kita gabungkan karena spool dari BTSP ini kan menggunakan 3 fase. Nah, kalau langsung menggunakan regulator ini kan nggak bisa ya, nggak bisa. Berarti kita harus buatkan rangkaian seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya melakukan seperti ini, tidak tahu apakah bisa berhasil atau tidak ya. Nah, karena yang pastinya ini lebih murah dibanding dengan kita harus mengganti regulator rectifiernya fiction yang sudah 3 fase. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau ini kan 3 fase ya, bisa pakai regulatornya fiction atau CBO lama itu bisa dipakai. Namun harganya juga lumayan besar, maka kita buat kayak gini ya.
dan apa namanya, yang pastinya kalau kita menggunakan regulator eksternal seperti ini, nah sistem double startnya pasti nggak berfungsi. Tapi ya daripada sama sekali tidak mengisi akinya, mending seperti itu ya. Untuk sementara nanti ketika yang punya motor ini punya duit ya mungkin bisa ganti ya. Nah ini untuk mengatasi sistem pengisiannya tidak berfungsi ya, ini pakai ini saja. Oke, saya akan pasang, semoga dengan alat ini bisa membantu atau bisa berfungsi untuk pengisiannya ya, karena ini pertama kali. Apakah bisa berhasil atau tidak? Oke, saksikan video selanjutnya.